Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qulaitan ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bermajelis ilmu untuk mempelajari masalah ibadah ya, masalah ibadah. Agama ini ada pembagiannya ya, pembagian ada masalah fikih, akidah, ada masalah ibadah, ada masalah muamalah, ada masalah akhlak ya, ada. Nah pada siang hari ini untuk mereview ya amalan-amalan yang berhubungan dengan ibadah ya. Kita akan mengkaji secara urut ya kitab yang dijadikan rujukan adalah kitab Minhajul Muslim ya. Minhajul Muslim ini kitabnya. Minhajul Muslim diterjemahkannya dinamakan Ensiklopedi Muslim ya. Itu Minhajul Muslim ya. Minhajul Muslim. Siapa yang mengarang? Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Beliau yang mengarang kitab ini ya. Beliau termasuk ulama kontemporer ya. Beliau dari Saudi Arabia ya. Yang mana kitab ini termasuk kitab yang banyak dikaji di pesantren dan termasuk lengkap ya, lengkap pembahasannya termasuk lengkap ya. Para santri dan hadirin rahmatullah di kendala semut ya. Lama nggak habis pakai semutnya apa materinya mulai dari pembahasan untuk mereview ya toharoh ya. Apa artinya toharoh? Toharoh artinya bersuci ya, bersuci ya. Hukumnya apa toharoh ini? Wajib ya, wajib ketika akan melaksanakan ibadah ya, yang tidak mungkin terlaksana ibadah itu kecuali dalam keadaan suci, maka toharoh itu hukumnya menjadi wajib ya, menjadi wajib. Allah berfirman dalam surat Quran surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat 6. Coba ditulis. Jangan gambar Surat
Al-Maidah ayat 6. Ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mana bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum ya wa aydikum ilal marafiq. Tulis surat Al-Maidah ayat 6. Itu dalilnya. Nanti kalau para santri mau kultum ya tentang kewajiban bersuci sudah ketemu. Tinggal dihafalin. Surat apa? Al-Maidah ayat berapa? Ayat 6 ya, ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya ya orang-orang yang beriman apabila hendak mengerjakan sholat maka kata Allah basuhlah muka kalian ya, faghsilu wujuhakum wa aydikum ya, basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai dengan apa? Siku. Sampai apa sih? Siku. Dan sapulah kepala kalian ya, usap, basuh kepala sampai apa? Kedua mata kaki ya, sampai kedua mata kaki. Ini dalil ya, dalil kewajiban kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Toharoh ya, untuk bersuci. Kemudian dalil yang lain surat Al-Mudaththir ayat 4. Gimana awalnya? Syahid ya Al-Mudaththir kum fa'angdir wa rabbaka fatahhir wasiyabaka fatahhir. Wasiyabaka ini pakaian dan pakaianmu, tohir apa namanya, bersihkan ya. Tuh sudah hafal kan ayatnya gimana? Wasiyabaka fatahhir artinya jangan hafal aja, paham artinya apa? Siap itu baju, pakaian ya, taruh siap, wasiap bakal tulis belum? Dan pakaianmu bersihkanlah. Surat Al-Mudaththir ayat 4 ya. Jadi ini dalil yang merintahkan kita untuk ya pakaian supaya disucikan, bersih. Tohir itu ya dicuci, berarti dibersihkan. Sebab manusia ketika sholat wajib menutup aurat dan wajib pula pakaiannya bersih, ya kan? Kalau pakaiannya ada najis, ya sholatnya tidak sah, ya. Tidak sah karena ada najis. Oleh karenanya ini perhatikan, termasuk ya badannya di sini, pakaiannya ya, ini orang ya, orang badan dan pakaian ya, sampai ini habis pakaiannya bersih. Terus orangnya ada najisnya, apa bisa sholatnya? Tidak bisa ya, habis tidak sah. Maka di sini bisa dikiaskan bahwa pakaian saja harus bersih, apalagi atau terlebih-lebih orangnya juga harus
bersih otomatis. Oke. Bersih apa? Oke. Dari apa? Bersih dari apa? Kotoran apa? Di bahasa agama apa? Di bahasa fikih? Dari najis dan hadas, ya. Betul-betul dalam keadaan suci. Kemudian Allah juga berfirman, ini tambahan daripada doa itu. Doa apa? Doa setelah wudu. Gimana doanya? Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan itu sama kandungannya dengan surat Al-Baqarah ayat 222. Tulis, ini dihafalkan juga pendek-pendek. Surat apa, Rom? Al-Baqarah. Tulis, surat Al-Baqarah ayat 222. Perintahnya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina, ya, tawwabin. Orang-orang yang bertaubat. Jadi kalau kita, ya, tersilap berbuat dosa kemudian istighfar, itu Allah suka. Ya, seperti sukanya, senangnya, gembiranya orang yang bepergian, berhenti dia di suatu tempat persinggahan, kemudian apa? Kendaraannya itu hilang. Rizky umpamanya pulang ke Tangerang, membawa mobil sendiri sama ayahnya, berhenti di Merak, di Bakau. Mobilnya Rizky hilang, ditinggal, bisa jadi istirahat, mobilnya dicuri orang. Bagaimana rasanya itu? Sedih kan, bingung kan? Nah ternyata setelah dicari-cari ketemu itu mobilnya. Ya Roh, kemarin taruh kemana? Ke Bengkulu. Berhenti di mana Roh? Di Palembang. Di perbatasan, ya. Hilang mobilnya Roh. Gimana? Dicari-cari Roh, ketemu. Gimana rasa gembiranya? Sangat gembira, senang. Oleh karenanya kegembiraan itu ternyata Allah itu lebih gembira, Allah itu lebih senang, ya, melebihi kegembiraan orang yang kehilangan kendaraannya tadi. Padahal sudah ketemu tadi. Orang yang menemukan kendaraannya setelah hilang itu. Ya, ketika orang bertobat, ketika kita mau bertobat, itu Allah senang. Senangnya melebihi senangnya orang yang mobilnya, kendaraannya tadi hilang dan ditemukan. Ya bisa. Jadi Allah menyukai, namanya menyukai ini. Innallaha yuhibbut tawwabina. Sungguhnya Allah senang. Jadi di antaranya bentuknya kalau bertobat itu apa? Ya. Boleh tulis, bertobat itu 3 syaratnya kalau sama Allah dosanya. Kalau dengan manusia ditambah 1 lagi. Syarat taubat dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, itu disebutkan pertama menyesal. 1 menyesal, ya. Syarat taubat yang pertama menyesal. Dia bisa kebalik, ya, tapi nggak apa-apa. Kedua, mohon ampun kepada Allah. Ya tentu di dalam menyesal tadi sudah pasti ditinggalkan perbuatannya. Apa bis? Pertama
menyesal. Kedua, mohon ampun, beristighfar. Yang mana lagi catatannya? Nanti Abi laporin. Ibumu ada nggak catatannya? Yang ketiga, berazam. Apa lagi? Berazam. Berazam itu artinya apa? Berjanji, bertekad, tidak mengulangi lagi. Ya Syahid, berazam apa artinya? Berjanji, bertekad, tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu lagi, ya. Jadi betul-betul ditinggalkan, nggak akan mau mengulangi, ya. Misalnya apa? Bully, ya, dosanya. Udah berjanji ya, udah ditinggalin, udah nggak mau bully lagi. Bertekad bulat, nggak akan mengulangi, ya. Bertekad bulat tidak akan mengulangi. Itu kalau sama manusia berapa tadi? Tiga. Kalau sama itu kalau sama Allah, itu kalau sama Allah hanya tiga. Kalau dosanya sama manusia ditambah satu lagi, meminta maaf atau berdamai. Tergantung, kalau dia mencuri gimana? Mencuri harus mengembalikan dan minta maaf. Tuh. Tulis yang keempat. Kalau dosa kepada manusia harus berdamai atau meminta halalnya, ya. Pemaling ulangin barangnya. Kalau nyakitin omongan ya minta maaf. Memfitnah udah susah itu. Kalau memfitnah itu, semua orang yang sudah terkena omongan fitnahnya itu harus didatangi, harus didatangi satu persatu supaya apa? Dibatalkan itu, ya, fitnahnya, supaya istilahnya dibatalkan, ya, kalau itu menuduh misalnya, supaya tidak disebarkan kepada orang banyak, ya, berhenti. Jelas nih. Jadi kalau misalnya bully, ya, bully, gimana cara bertobatnya? Orang yang dibully habis, cara bertobatnya gimana, teman? Minta maaf. Terus orang yang kamu ejek itu maafin enggak? Tuh. Kalau enggak maafin gimana? Ya. Kemudian dosanya bertobatnya gimana bertobatnya? Satu apa? Menyesal, enggak akan mengulangi lagi. Dua, mohon ampun, beristighfar, tidak mau memohon ampun atas semua dosanya. Dan terakhir apa? Bertekad, berazam namanya, untuk ya tidak akan mengulangi, ya. Menyesal, meninggalkan perbuatan itu. Dua apa? Mohon ampun. Tiga, berazam. Keempat, kalau dengan manusia, ya sama, gimana diselesaikan supaya ya Allah juga mengampuni. Kalau nggak dimaafin, itu nanti apa? Waktu hadis muflis itu apa? Pahalanya taruh diambil, diberikan kepada Hafiz. Kalau Hafiz kalau taruh udah nggak punya pahala karena sering berbuat dosa, dosanya Hafiz ditimpakan kepada taruh. Hafiz punya dosa, dosanya diambil
dibebankan ke taruh lantaran karena taruh tadi menzolimi habis. Coba, nggak main-main gitu namanya hukuman yang adil gitu menurut syariat ya. Allah akan mengambil itu pahalanya si taruh kalau ada. Kalau nggak punya pahala, dosanya habis diberikan kepada taruh. Karena taruh tadi telah menghina, membuli habis. Termasuk ghibah ya. Semua dosa akan bisa berlaku itu ya. Kalau sesama manusia. Kemudian ya Rasulullah SAW bersabda, miftahus sholati tohur. Tulis. Pintu, miftah itu pintu. Kunci. Ya, kunci sholat ya. Pintu itu babun. Miftah itu kuncinya. Sholat itu tohur. Kan kita mau sholat. Ibaratnya sholat itu rumah. Biar bisa masuk rumah gimana, Syahid? Harus pakai kunci. Kuncinya itu dengan apa? Bersuci. Tohar kuncinya. La tuqbalu sholatun bi ghairi tahur. Hadis yang lain ya, tidak sah la tuqbalu sholatun bi ghairi tahurin. Tegas ini kata Nabi, enggak sah sholat orang yang tidak suci atau tidak wudu ya, tidak toharoh tadi, tidak dalam keadaan memiliki kesucian atau tidak wudu. Hadis riwayat Muslim. La tuqbalu sholatun bi ghairi tahurin. Tidak sah sholat itu tanpa adanya wudu atau toharoh. Hadis lain, at-tahuru syatrul iman. Bersuci atau keadaan bersih. Nah ini adalah bagian daripada iman. Ya, agama kita itu betul-betul secara konsep teori itu sungguh sempurna. Tinggal orangnya aja. Ya. Kalau orang jorok berarti imannya rendah, ya. Ya taruh. Bersih bagian daripada iman. Kalau acak-acakan kamarnya berarti santrinya apa? Semrawut kan, rumahnya kotor, kamar mandinya bau, berarti tidak bersih. Sehingga apa? Imannya dipertanyakan. Bahkan semakin kotor berarti semakin rendah itu imannya. Sebab at-tahuru satrul iman, ya. Tahuru satrul iman. Iya. Sudah ditulis ya? Ya. Kemudian yang kedua pembahasan kita penjelasan tentang toharoh ya. Penjelasan tentang toharoh. Toharoh itu terbagi dua namanya ya. Saya tulis toharoh terbagi dua, toharoh lahir dan toharoh batin. Apa itu yang lahir? Lahir itu apa? Yang kelihatan berarti, yang nampak. Ya. Yang nampak. Kalau batin itu tidak nampak. Yang tidak nampak. Apa itu yang nampak? Ya, lahir kita, badan kita ini. Yang tidak nampak itu apa? Dosa. Yang tidak nampak apa? Dosa.
Nah, dosa ini banyak ya, dosa ini banyak ya. Bahkan dalam kitab Al-Kabair dosa itu ada 72. 70 dosa itu baru dosa besar, belum dosa-dosa kecilnya ya. Termasuk syirik, termasuk ragu-ragu ya, iri, dengki, apa lagi, sombong, iri, apa namanya, ujub itu apa? Bangga diri, saya hebat, saya pinter, pamer, ya pamer. Saya sudah sholat tahajud, saya sudah apa? Saya dia menjelaskan dirinya supaya dipuji orang. Sum'ah, kalau sum'ah gimana? Pengen didengar-dengar tersohor. Rizki itu orangnya dermawan, disebut-sebut. Kemudian ikhlas ya, dengan keyakinan, cinta, kebaikan, lemah lembut. Nah ini hal-hal yang baik ya, yang mengundang apa? Keridhaan Allah ya, dengan niat amal soleh. Harusnya hatinya begitu ya, harusnya ikhlas, tawadu, rendah hati, dia lemah lembut. Itu kondisi yang diridhoi Allah ya, niat amal soleh. Adapun toharoh lahir itu membersihkan badan ya. Siapa ini? Syahid, badannya dibersihkan, mandi ya, suci dari apa? Dari najis dan hadas. Ada caranya dengan mandi atau dengan wudu dan tayamum. Itu namanya apa? Toharoh lahir ya. Toharoh lahir atau ya fisiknya langsung sesuai keadaannya, bisa wudu, bisa tayamum, bisa mandi ya. Toharoh dari najis ialah dengan membuang ya, dibersihkan najisnya itu. Badannya dibersihkan, ditambah wasiyah bakal tohir tadi pakaiannya ya. Syahid pakaiannya juga dibersihkan. Pecinya kalau nggak bisa dicuci gimana? Dijemur ya, dijemur. Apalagi, maka peralatan tidurnya, spraynya, sarung bantalnya dicuci, bantalnya dijemur. Ya, yang nggak bisa dicuci paling tidak dijemur, busanya, kasurnya dijemur. Ya. Kemudian bersihkan najis dengan air yang suci dan pakaian yang hendak sholat, atau dari badannya atau dari tempat, termasuk tempat nih, piketin musola kan, nggak boleh apa musolanya ini apa kotor, nggak boleh musolanya apa ada najis ya, nggak boleh. Jadi bersih lahir batin berarti kan, bersuci lahir batin. Ya. Nah, cara bersucinya dalam pelajaran fikih yang pertama ya, kita perhatikan dari sisi alat ya, alatnya. Cara bersucinya udah tahu kan, wudu, mandi, tayamum. Sekarang dari sisi alat. Alat toharoh, alat yang bisa digunakan untuk bersuci apa? Ya, air, mandi pakai air ya. Kemudian apa lagi? Bro, yang untuk bisa bersuci, untuk bersuci selain air. Tanah ya, tanah itu untuk bersuci, atau batu
pasir juga bisa untuk digunakan bersuci. Yang pertama air ya, air. Air disebut juga air mutlak ya. Nanti kalau santri sudah pulang harus tahu ya, air mutlak itu air yang tidak tercampuri oleh sesuatu apapun dari najis ya. Yang tidak tercampuri oleh sesuatu apapun dari najis. Seperti air apa? Air sumur, iya kan? Baik sumur gali lubang atau sumur apa kita? Sumur gor, ya, maksudnya sumur yang ditimba itu sama, ya, itu airnya air mutlak. Juga apa? Sumur bor yang ya segede pipa kemudian disedot pakai mesin. Atau juga air mata air maksudnya sumber air itu berasal dari sumber mata air. Dari mana biasanya? Dari gunungan ya, lereng gunung kemudian mengalir ke sungai. Nah, itu juga termasuk air yang suci ya, mutlak. Air dari lembah juga begitu. Air sungai langsung ya, sungai itu. Air apa lagi? Salju kalau kita ada di kutub yang ada saljunya. Kemudian ada air apa? Air laut juga termasuk yang bisa digunakan untuk bersuci, meskipun apa? Air lautnya apa? Menggunakan asin ya, atau ya mengandung garam ya, nggak tawar. Nah, firman Allah Ta'ala ya, dan kami turunkan dari langit air yang amat suci. Surat Al-Furqan ayat 48. Allah menurunkan apa? Air ya. Bukan air untuk bersuci. Surat Al-Furqan ayatnya ayat ke-48 ya, dicek dulu. Tulis dulu biar tuntas. Furqan ayat 48. Nah, wa huwal ladzi arsala riyaha busram baina yaday rahmatihi, dan yang kaitannya dengan air, wa anzalna minas samai ma'an tahuran. Oh ya, air hujan ya. Allah menurunkan apa? Hujan dari langit, dan air hujannya itu ternyata apa? Suci, minas samai ma'an tahur suci. Bahkan tadi aku menemukan ini ya, mukjizat ya. Ini kisah nyata diantaranya. Makanya kalau Abi suruh bolehin hujan-hujanan ya, ada dikisahkan orang yang bertanya kepada salah satu ustadz di Jakarta, namanya Ustadz Farid Ahmad Okbah hafizahullah. Beliau bercerita ketika itu beliau didatangi pasangan suami istri ya, orang yang statusnya suami istri, keluarga, sudah menikah lama, sudah berumah tangga lama, tetapi belum dikaruniai anak ya. Tanya kepada Ustadz Farid tadi, konsultasi, bertanya ya. Kemudian diberikan masukan atau solusi, ikhtiarnya
disuruh suami istri itu hujan-hujanan Nabi apa? Hujanan kayak santri aja itu ya, main bola. Pas giliran waktunya main, boleh main jam mandi, hujannya pelan ya. Terus teriak-teriak, ya Allah minta hujan. Itu santri ya. Tapi ini pas ada hujan langsung suami istri yang pertama bertanya tadi itu, yang nggak punya anak tadi, ya hujan-hujanan mengikuti saran dari Ustadz Farid tadi. Alhamdulillah ternyata setelah mengikuti ya petunjuknya tadi hujan-hujanan, ternyata istrinya dari yang bertanya tadi hamil. Tuh, berarti apa? Diijabah ya, apa namanya menjadi punya anak ya. Yang dikeluhkan tadi tidak punya atau belum punya anak. Kenapa demikian? Itu memang Allah menerangkan selain daripada ayat tadi surat Al-Furqan, antum tambahkan supaya wawasan antum lebih luas ya. Habis kan tadi Allah turunkan wa anzala minas samai ma'an tahuran, ya kan? Dan Allah turunkan apa? Tulis apa? Air dari langit yang suci. Nah, ini ada ayat yang lain. Ini surat Qaf nih. Said surat Qaf ayat 9. Wa nazzalna minas samai ma'an mubarakan. Loh. Dan kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Apa? Air yang diberkahi. Siapa yang menurunkan? Allah. Surat Qaf ayat 9 dalilnya. Jadi air hujan yang turun itu membawa berkah di sini ya. Bahkan menurut Syekh Muhammad Al-Hasan Al-Walad Hafizahullah, beliau menjelaskan cara memperoleh berkahnya. Supaya memperoleh berkah itu ya dengan ya mandi, ya hujan-hujanan gitu. Dengan apa? Hujanan ya. Luar biasa ya. Makanya kalau hujan tidak boleh kalau hujan tidak boleh apa? Komen ya, hujan lagi, ngeluh ya, mencela hujan terus. Tidak boleh dilarang, karena itu hakikatnya menolak barokah, kan begitu. Hujan itu rahmat, berkah ya. Kita malah ngomel ya. Harusnya berdoa, Allahumma shayyiban nafi'a. Kalau kita takut ada banjir, kalau sudah berdoa ya mudah-mudahan hujannya bukan hujan yang membawa bencana. Ya memang air kalau hujan terus bisa jadi banjir ya. Allahumma shayyiban nafi'a, gimana Roh? Ya Allah ya, jadikan hujan ini apa? Hujan yang bermanfaat, air yang turun shayyiban nafi'a. Ya. Kemudian yang kedua itu kaitannya tadi yang nggak punya anak tadi, kedua istighfar ya. Ya. Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yumditkum bi amwali wa banina ya. Ketika orang tidak punya anak tadi, belum punya anak tadi, berdasarkan Quran surat Nuh ya, telah katakan kepada mereka mintalah ampun. Berarti apa? Banyak-banyak mohon ampun, istighfar, mengampuni Allah, bertobat kepada Allah. Sungguhnya apa? Allah Maha Pengampun ya. Dan dialah Allah yang akan meluaskan untuk kalian ya bi amwal, harta. Kalau memang Allah mau menghendaki kita kaya, apalagi kita juga berdoa di waktu-waktu yang mustajab, sebelumnya mohon ampun, nah bisa ya.
bisa apa? Bisa kaya dan wabanin. Kalau kita pengen punya anak berarti berdoa minta dikaruniai anak oleh Allah. Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Maka dengan istighfar bukan hanya mengampuni ya. Istighfar itu bukan hanya Allah ampuni nanti, tapi Allah juga akan memberikan anak. Sekaligus menunjukkan orang tua itu ya siapapun ya jangan jumawa bukan karena kehebatan atau asbab dirinya saja yang normal menurut dokter normal, nggak ada gangguan kelainan. Bukan hanya karena itu. Anak itu karena memang pemberian Allah. Jadi yang kuasa. Orang ini anaknya diberi anak atau termasuk anaknya laki atau perempuan, ya Allah yang kuasa. Ya, tidak ada sedikit pun ya kekuatan seorang manusia. Semuanya dikembalikan pada kekuasaan Allah yang memberikan anak. Ya. Jadi boleh diamalkan ya. Lalu santri di sini kalau pas jam waktu mandi ya kan hujan boleh. Bukan berarti langsung setiap hujan. Hujan jam 10 hujan-hujanan, hujan jam 2 hujan-hujanan, pelajaran ya. Malam-malam hujan-hujanan enggak begitu ya. Kalau niat berobat tetap ya pada waktu-waktu yang memungkinkan untuk hujan-hujanan ya, sore atau memang sengaja berobat. Baik, dari situ kita dapat tambahan bahwa atau misalnya pas mau wudhu ini ya taruh ya azan apa ini, azan asar ya, hujan. Terus ada pancuran dari genteng ya di depan itu kan muncul kan, lalu kita apa? Wudhu di situ sah, nggak ada masalah. Meskipun airnya lewat apa? Gentengnya juga suci kan? Ya. Bahkan air menggenang, misalnya airnya menggenang ya. Jadi ini, bro, habis. Oke. Jadi genangan. Jadi apa namanya rawa kan? Di situ ada airnya. Awalnya dari air hujan. Itu kan rawa, bukan sungai ya. Air dari air hujan atau dari entah kadang-kadang. Pokoknya di situ sudah ada air. Kemungkinan kan dari hujan kan, dari atas. Masa airnya dari samping. Sementara itu bukan sungai yang ada mengalirnya. Maka itu juga bisa untuk berwudu suci gitu. Ya. Tanah itu suci tadi itu, ya. Al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu bijana satin tahdusu fihi. Pada asalnya ya, perhatikan Syahid, air itu suci kecuali jika telah berubah. Pada dasarnya airnya itu suci kecuali apa? Sudah berubah aromanya. Illa in taghayyara, kata Nabi, rihuhu baunya, au ta'muhu rasanya, au launuhu atau warnanya, berubah aroma, rasa dan warna. Berarti sudah kecampuran kotoran. Nah, dengan kecampuran itu berarti apa? Dia sudah tidak suci ya. Kalau tidak kecampuran itu suci. Maksudnya kecampuran sedikit, makfu, termaafkan ya. Itu kita pernah bahas. Ya, waktu itu kita bahas kalau kena apa? Kotoran cicak ya, itu juga bisa termaafkan karena sedikit gitu ya. Misalnya air 1 ember kena kotoran cicak, gimana? Berubah kan? Enggak berubah. Ember besar enggak berubah. Ya. Ya. Kemudian ketika tidak berubah maka itu tetap bisa digunakan untuk bersuci. Di laut itu ada bangkai nggak di laut?
Banyak ya. Tapi karena apa? Laut itu ma'u tahurun dakwamai, saya lupa. Pokoknya airnya suci, tahurun, ma'u tahurun, dan semuanya di laut itu bisa digunakan untuk mandi, untuk berwudu. Walaupun di situ ada bangkai-bangkai ikan, bisa jadi hewan-hewan, karena air laut yang sangat besar itu sehingga apa? Suci, ya. Kemudian tanah di atas bumi, ya, pasir, ya, pasir atau batu atau tanah berair. Karena apa? Ya, tanah berair yang tadi itu tanahnya mengeluarkan air yang dari tanah itu ya suci, nggak masalah, ya. Kemudian juga ya ini termasuk sholat nih. Kalau dalam kondisi darurat, sholat di atas tanah sah. Ju'ila, coba perhatikan, sholat. Pernah habis Jumatan di pasar di Bandung waktu itu. Jumatannya di jalan. Karena habis berwisata rihlah itu, membawa rombongan kampus, ya, study tour, study banding. Sampailah di hari Jumat itu pas posisinya di pasar gitu, ya. Jumatan di masjid pasar sangat padat, ya. Kalau Idul Adha, Idul Fitri, pernah lihat sholat di mana? Di jalan. Kalau nggak muat itu di jalan depan Ramayana itu, ya, di lapangan, ya. Boleh. Ju'ila li ardi masjidan wa tahuran. Bumi dijadikan masjid dan suci bagiku. Bumi dijadikan masjid dan suci bagiku. Nabi jelasin ke kita, setiap bumi itu bisa dijadikan tempat sholat kecuali WC, kan begitu, ya. Yang di situ ya kita sholat di tanah, di lapangan, di rumput-rumput nggak apa-apa. Kalau mau dicek bagus di sekitarnya ada najisnya atau tidak. Kalau tidak ada, pada dasarnya suci. Termasuk orang di sawah, ya. Jangan beralasan bajunya kotor, itu tidak najis sepanjang dia tidak kena najis tanah lumpurnya itu boleh. Baju-bajunya masih ada lumpurnya, mungkin kakinya tidak bersih 100%, ya. Kalau nanggung dia tidak bisa pulang, bisa sholat di gubuk daripada tidak sholat, ya, dengan alasan bajunya. Karena orang kalau nggak punya ilmu itu masalah, jadi hidupnya itu suka-suka dia berdasarkan pengetahuan dia yang dangkal, ya, atau malah tidak tahu, namanya orang jahil, ya. Maka kita tidak boleh meninggalkan menuntut ilmu, ya. Kemudian apabila kita tidak dapat air, gimana? Kasus bertayamum, ya. Ya, ketika tidak dapat air maka bertayamum dengan tanah yang suci, ya. Inna as-sa'ida thayyibat tahurul muslim wa in lam yajid al-ma' asyara sinina fa idza wajada al-ma'a falyumisahu basyaratahu. Sungguhnya tanah yang baik adalah alat bersuci seorang muslim kendati ia tidak mendapat air selama 10 tahun. Jika ia mendapatkan air, maka hendaklah ia menyentuhkannya ke kulitnya, ya. Rasulullah SAW juga ketika itu, ya, mengizinkan Amr bin As, sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu, bertayamum, ya, ketika dalam keadaan dingin yang sangat, padahal dia dalam keadaan junub. Dingin yang itu bisa menyebabkan kematian. Apabila mandi dengan air maka boleh, artinya pada dasarnya darurat tadi.
Jumatannya di jalan bingung ya. Di jalan, jadi masjid enggak karu-karuan, enggak muat. Sholat Idnya di jalan. Ya, enggak masalah ya. Apabila sudah penuh darurat waktunya akan habis, kalau pindah-pindah masjid enggak memungkinkan juga. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini pembelajaran kita tentang apa? Toharoh bab bersuci ya. Pada pertemuan yang pertama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.